Tapi gue nggak ngerasa itu film terkuatnya Joko Anwar yang akan membuat dia dapat Piala Citra di penyutradaraan. Selamat datang di Totokis, ketemu lagi bersama saya Bayu dan Edoy. Untuk edisi kali ini kami akan membicarakan pengumuman nominasi FFI 2020 yang baru saja dirilis. Oke, baik. Ya. FFI 2020. Ya. Catatannya memang di episode sebelumnya kan kita bahas film yang masuk shortlist ini cuma dikit ya, cuma 12 nominasi, jadi muter di situ-situ aja, plus beberapa film rekomendasi. Jadi terasa dampaknya, yaitu Perempuan Tanah Jahanam jadi memegang rekor film dengan jumlah nominasi terbanyak dalam sepanjang sejarah FFI, baik. Oke, 17 nominasi Perempuan Tanah Jahanam ini rekor sebelumnya Marlina 15. Nah, Marlina waktu itu 2018 ya. Dari 15 nominasi dia menang 10. Tinggal kita lihat apakah PTJ ini bisa mematahkan rekor Marlina di jumlah piala yang berhasil direbut apa enggak. Gitu. Jadi siapa aja yang masuk nominasi? Kita kategori pertama ya. Ya. Pemeran pendukung perempuan terbaik. Oke, di kategori ini ada trivia sedikit nih, Bay. Apa tuh? Pertama ada adik kakak, Dewi dan Ya Irawan, sama-sama dapat nominasi di tahun yang sama. Yeah. Tapi memori gue nggak sebagus itu. Apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya, gitu kan? Terus kedua, Perempuan Jahanam ini double nominee ini, Christine Hakim dan Marissa Anita. Iya. Ini lebih umum sih sebetulnya gitu ya. Dan trivia ketiga, ini Ria Irawan menjadi satu dari 2 orang yang dapat nominasi Anumerta ya. Ya, kalau dari lo sendiri, pilihan pribadi lo apa, Bay? Pilihan pribadi gue ya? Gue Asmara Abigail gue suka di film Mudik. Marissa Anita gue suka banget di Perempuan Tanah Jahanam. Kalau pribadi gue milih Marissa Anita. Cuman untuk pemenang Ria Irawan. Ria Irawan di Mekaan Coming keren karena di situ dia dalam keadaan sakit main di situ. Nah, iya. Sama seperti Chadwick Boseman ya. Oke. Kalau gue Christine Hakim pilihan gue baik karena menurut gue mungkin ini pertama kali gue ngelihat dia, ngelihat dia itu berperan antagonis dan transformasinya nih gila-gilaan sih. Maksudnya lu selain dari transformasi karakter, secara fisik juga lu kayak ngelihat orang yang beda gitu ya. Itu sih. Jadi my personal pick adalah Christine Hakim. Tapi kalau sama kayak lo, kalau mungkin yang menang ini sebagai tanpa mengurangi kualitas aktingnya, tapi mungkin juri akan memberikan penghormatan untuk mendiang almarhumah Ria Irawan ya. Gitu. Oke, kalau dari gue Kiki Narendra nih It's About Time sih, Bay ya. Dia maksudnya udah mulai diakui banget dan aktingnya emang asik ya di film Perempuan Tanah Jahanam nih. Polos-polos jahatnya tuh menyeramkan gitu ya. Kalau lo dari ini, kalau lo bilang lo gak punya clear favorite, tapi kira-kira siapa? Kira-kira mungkin pilihan gue di Perempuan Tanah Jahanam juga. Tapi then again favorit gue, maksudnya kalau gue suruh taruhan, gue akan megang Ade Firman Hakim. Oke, jadi kalau gue sih memang ini yang agak change of pace itu kan Iszur Muchtar ya, sebagai komedian dia main drama nih di Sisi Susanti jadi bokapnya dan lumayan menyentuh lah ya. Tapi gue kalau yang paling suka di sini memang Kiki Narendra nih, Bay. Beda tipis lah sama Totos Rasiti ya, yang di Mekaan Coming.
Cuma memang karakter dia di Mecca I'm Coming ini kan mirip banget sama karakter ikonik dia di iklan rokok kan. Ya, Jarum 76. Gitu, yang itu ikonik banget dia gitu loh. Jadi orang banyak mengenal dia tanpa tahu namanya gitu. Nah, kalau gue suka dia di Makam Coming ini. Tapi maksud gue favorit gue mungkin Toto Sarasiti sama Kiki Narendra. Tapi sama seperti yang tadi, sama seperti lo juga, mungkin yang akan mendapat Piala Citra tahun ini ada Firman Hakim ya. Oke, kategori berikutnya. Bay, lu udah nonton semua nih. Udah. Yang mana pilihan lo, Bay? Favorit lo dulu deh. Favorit gue suka banget sama Uli Triani ya di film Humba Dreams ya. Gue suka sama dia. Mainnya oke di situ. Tapi kalau gue suruh milih, gue milih Putri Ayudhya di film Mudik. Kenapa? Karena di situ dia berperan sebagai orang yang apa ya, sedang terganggu ya. Kita bisa melihat perkembangan lebih showy. Ya, lebih showy. Menurut gue udah layak nih Putri Ayudhya nih. Oke, jadi your favorite is Uli Triani, tapi your pick Putri Ayudhya. Ya. Kalau di gue, karena gue Mudik dan Humba Dreams belum nonton, Laura Basuki ini tahun lalu ketika Susanti rilis tuh banyak yang muji kan ya, Bay. Dan memang di Jogja Netpack, kalau nggak salah, yang bulan November itu, dia mendapat piala acting gitu ya. Jadi di sana nggak ada kategori aktor atau aktris, tapi piala acting dan dia yang menang. Mungkin tahun ini Laura Basuki lagi gitu kan. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan adanya surprise gitu loh. Maksudnya karena filmnya udah lama banget si Susi Susanti ini. Jadi mungkin orang udah mulai lupa ya. Kalau favorit gue sendiri, gue Jessica Mila, Bang. Karena dia di sini kayaknya total gitu ya. Ada transformasi dia secara fisik, terus dia effortless gitu ya. Chemistry-nya dengan Reza Radian juga cakep gitu loh. Jadi dia favorit gue, Jessica Mila favorit. Tapi yang menang mungkin Laura Basuki. Oke, nah ini gue juga sebetulnya ada satu favorit yang nggak masuk nih. Mecca I'm Coming, Michelle. Michelle Judith ya? Iya. Ya, gue ketika nonton, gue mikir ini kayaknya Michelle Judith bisa nih masuk karena dia juga kan lepas dari karakter dia yang orang kenal di film-film sebelumnya ya, yang sendu-sendu gitu kan. Di sini dia lepas ya karakternya di Mecca I'm Coming. Ya, ada lagi Rachel Amanda di film nanti kita cerita tentang hari ini yang gue suka juga, tapi nggak masuk. Gitu ya, memang sayang dia nggak masuk ya, gitu loh. Tapi oke lah, maksudnya gue nih kalau boleh milih, kalau di antara 6 nomini ini, kalau harus ada yang diganti sama Michelle Judith, gue akan ganti Faradina Mufti ya di Guru-Guru Gokil. Iya, setuju. Oke. Next. Kategori berikutnya. Di kategori ini, jadinya favorit gue ada 2 nih, beda tipis nih, Bay ya. Aryo Bayu di Perempuan Tanah Jahanam sama Reza Radian di Imperfect. Aryo Bayu di sini kan dia dingin banget, menyeramkan gitu kan. Tatapannya juga beda, apalagi kalau kita bandingin sama film dia sebelumnya ketika PTJ main Gundala ya. Gitu. Oh, iya. Yang dingin, kalem, cool gitu ya. Di PTJ ini serem banget, asli serem. Nah, kalau Reza Radian di Imperfect nih, gue ngeliat ini salah satu acting dia yang paling lepas banget gitu ya. Selain My Stupid Boss yang pertama, sama Kapan Kawin gitu ya. Dan kita ingat Kapan Kawin dia juga dapat nominasi 2015. My Stupid Boss dia malah menang kan aktor terbaik.
Itu Imperfect nih gue suka banget, dan salah satu keistimewaan dia adalah chemistry-nya dengan nyaris dengan siapa aja tuh dapat ya. Nah di sini dengan Jessica Mila dapat banget. Oke. Cuma mungkin kejutan sama seperti tahun lalu, bisa jadi ini dari sisi kiri akan masuk Gunawan Marianto ya, The Science of Fiction. Ya. Nah, kalau feeling gue karena film festival yang kebetulan gue belum nonton, dia akan menang ya. Tapi dari yang udah gue tonton, favorit gue di sini adalah Ibnu Jamil di film Mudik. Oh, oke. Ya, again, ceritanya tentang dua-duanya ini Putri Ayudhya dan Ibnu Jamil, yang itu kan road movie ya. Jadi peristiwa mereka berdua sepanjang perjalanan itu secara psikologis gimana mengganggu mereka berdua itulah selama perjalanan. Jadi kalau gue suka banget sama Ibnu Jamil, tapi sebetulnya ada favorit gue yang nggak masuk, yaitu pemeran Humba Dreams. Oh, yang newcomer juga ya? J.S. Kairen apa namanya? Mainnya di situ sih, dua lead di Humba Dreams tuh benar-benar natural ya, natural banget gitu. Effortless kalau kita ngeliat kayak nggak acting lah. Nah, tapi nggak masuk, jadi favorit gue Ibnu Jamil. Next. Gue suka banget Perempuan Tanah Jahanam. Mungkin favorit gue antara film yang masuk nominasi ini Perempuan Tanah Jahanam. Tapi gue nggak ngerasa itu film terkuatnya Joko Anwar yang akan membuat dia dapat Piala Citra di penyutradaraan. Gue suka Susi Susanti, tapi kalau menurut gue filmnya nggak fokus mau membuat dia sebagai juara Olimpiade sebagai puncaknya atau peristiwa kewarganegaraan kah? Fokusnya terbelah. Riri Riza gue suka banget, tapi then again sangat sederhana filmnya. Ini film festival juga. Kalau gue harus milih, gue milih Riri Riza di film Humba Dreams hanya karena gue suka banget filmnya. Tapi kalau disuruh taruhan, gue milih Science of Fiction. Sama nih, Perempuan Tanah Jahanam itu film yang sutradara banget gitu ya. Maksudnya visi sutradaranya tuh berasa kuat di situ sebagai mastermind Joko Anwar. Karena dia merangkap menjadi penulis, maka ada beberapa kelemahan di Perempuan Tanah Jahanam yang gue bebankan ke dia juga gitu sebagai sutradara, yaitu pertama itu ya endingnya too much yet too easy gitu ya. Rush yang mereka milih untuk bunuh diri gitu ya. Dan kalau gue juga belum nemu alasan yang kuat kenapa di desa itu ketika memang ada kutukan terhadap bayi yang baru lahir, kok ya 4 hari berturut-turut tiap hari ada aja yang lahir gitu loh. Penjelasannya nggak ada, atau mungkin gue aja yang miss gitu walaupun gue udah nonton 3 kali. Tapi gue juga nggak punya jagoan nih, karena Riri Riza gue belum nonton Humba Dreams. Ya, Susi Susanti Love All itu film yang gue kurang suka. Kita udah bahas di episode ini ya. Yosep Angginun Science of Fiction juga gue belum nonton, dan Fauzan Rizal Abracadabra too artsy-fartsy menurut gue. Gue sih nggak ngerti filmnya maunya apa gitu. Jadi gue nggak punya clear winner. Yang di antara gue udah nonton ya Joko Anwar di PTJ gitu. Tapi mungkin ya yang menang adalah Yosep Angginun ya, karena The Science of Fiction udah beberapa kali ikut festival dan menang gitu ya. Next. Oh, lo udah semua nih baik, kecuali The Science of Fiction. Science of Fiction. Again, kalau disuruh milih, gue paling suka di antara yang udah nonton Humba Dreams dari Riza. Filmnya tuh hangat, actingnya effortless. Walaupun itu film independen ya, film indie ya. Yang gue imagine juga film science of fiction, karena film festival juga pasti mirip-mirip, lambat gitu.
Gue berharap Perempuan Tanah Jahanam malah bisa menang. Tapi feeling gue The Science of Fiction. Ini gue Science of Fiction belum nonton. Humba Dream sama Mudik gue juga belum sempet. Jadi di antara yang udah, favorit gue adalah Imperfect, Boy. Waduh, serius? Iya, Imperfect. Ringan, hangat, kena gitu. Maksudnya apa yang pengen dicapai oleh film ini dapat semua gitu kan. Sutradaranya nggak masuk. Nah, itu salah satu kelemahannya. Ernest nggak masuk nominasi. Humba Dream, Science of Fiction, mungkin ini yang paling kuat ya. Tapi ini kan maksud gue, kita main asumsi, karena kita belum nonton. Gitu. Jadi ya gue Imperfect. Favorit gue itu. Sampai mungkin gue menonton 3 film lainnya. Gitu. Cuma yang menang kayaknya The Science of Fiction. Iya, ini kita berasumsi aja karena film itu udah pernah dirilis di festival mana-mana dan banyak yang menang, makanya kita berasumsi seperti itu ya. Oke, jadi kita tunggu aja nanti siapa yang menang. Itu tadi favorit gue dan Bayu. Setelah ini, ya, di episode setelah ini kita akan bahas film-film yang masuk nominasi film terbaik, tapi belum kita review khusus ya, baik. Oke. Humba Dreams dan Mudik Science of Fiction, kita tunggu sampai ada screeningnya. Sementara kalau untuk yang udah pernah kita bahas, Imperfect ada di sini, Perempuan Tanah Jahanam juga ada di sini, sama Susi Susanti Love All gitu. Jadi bisa klik di sini atau klik linknya di kolom komen. Oke, teman-teman, itu aja episode kali ini dan silakan komen mana pilihan kamu. Siapa tahu ada juga yang kok Reza lagi tahun ini malah 2 lagi kan. Jadi yang udah bosan sama Reza tuh gitu ya. Siapa pilihan kamu? Silakan di komen. Jangan lupa subscribe kalau emang belum. Kalau udah tolong kasih tahu yang lain untuk subscribe kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.